Shalom, saya percaya kita dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan terus hidup dalam kebenaran. Itu bukti adalah kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pagi ini saya akan bawakan satu judul renungan, yaitu nasib orang yang berbakti. Maria ketiga ayat 18 bahasa Indonesia masa kini berkata, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Terjemahan baru dikatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara tahu bahwa kata ibadah dalam bahasa Ibrani, pronunciation-nya adalah avodah atau abodah. Abodah artinya saudara adalah berbakti. Makanya konform saudara dengan yang dikatakan Maria ketiga 18-nya bahasa Indonesia masa kini, bahwa saudara akan melihat perbedaan nasib orang yang abodah kepada Allah dengan yang tidak abodah kepada Allah. Yang berbakti kepadaku dikatakan bahasa Indonesia masa kininya, kunya adalah Allah, saudaraku yang kasih. Haleluya. Saudara pernah berpikir nggak? Saudara lihat, saudara sedang bekerja hari-hari ini, saudara sedang berbakti, sedang mengabdi kepada satu perusahaan. Kira-kira saudaraku yang kasih, saudara dapat salary, saudara dapat bonus, saudara dapat sesuatu fasilitas. Itu masih mengabdi kepada manusia. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana kalau abodah berbakti dan mengabdi kepada satu yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidupmu akan dijamin. Alkitab berkata nasibnya akan berbeda. Menjadi konform saudara apa yang kita bahas hari ini. Kenapa saudara? Karena 1 Timotius 4 ayat 8 B-nya berkata, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Haleluya. Nah saudara, sekali lagi saya ulangi, baru kita berbakti mengabdi saja kepada perusahaan saudara sudah mendapatkan feedback yang luar biasa. Apalagi mengabdi kepada bukan yang punya perusahaan saudara, tapi yang mempunyai alam dan seluruh isinya. Alkitab yang berkata, bukan pendeta, nasibmu akan berbeda. Haleluya. Sebab itu saya mau berkata, mari kita abodah, mari kita berbakti kepada Allah yang benar. Tidak pernah saya lihat orang yang beribadah hidupnya menjadi tragis. Karena apa saudara? Di dalam ibadah saudara, ibadah korporat maupun ibadah personal, ada praise and worship, ada saudara firman yang menguatkan. Praise and worship buat kita sukacita, membangkitkan roh kita. Firman saudara juga membangkitkan iman kita dan ada harapan di sana. Perhatikan saudaraku yang kasih, tidak akan pernah orang-orang yang percaya kepadanya dan terus saudara berbakti kepada Tuhan akan hidupnya menjadi peminta-minta dan menjadi terlantar. Karena apa? Berbakti kepada manusia saja saudara sudah mendapatkan impact dan sudah mendapatkan feedback. Apalagi kalau berbakti kepada Sang Empunya alam dan seluruh isinya. Perhatikan itu dan pentingkan ibadah saudara. Online, offline tidak menjadi masalah, karena kita percaya Ibrani berkata yang penting ibadah kita kontennya ada takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan main-main ketika online ibadah, jangan juga karena ritual agama datang ibadah offline. Pastikan kita hanya mau berbakti kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan menjamin yang namanya nasibmu berbeda. KBBI berkata saudara, berbakti itu saudara adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari saya, Pastor Royal Purba, buat jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. God bless you.